Halo Jen, ketemu lagi bersama Jingada. Gimana kabarnya Jen? Gimana tradingnya saat ini? Sudah mulai konsisten atau mungkin sering ketemu stop loss? Gak apa-apa, gak masalah Jen kalau memang masih dalam artinya pembelajaran. Ya, karena kalau memang sudah mulai sering ya untuk mempelajari arah market, di mana letak support resisten dan lain sebagainya, nantinya juga akan terbiasa Jan. Ya, jadi memang akan sensitif nantinya, harga ini mau kemana, harga ini ada pembalikan dan lain sebagainya, tidak bisa tahu. Karena memang apa, ya itu jadi sering mempelajari candle area ini mau kemana dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk hari ini memang ternyata mencoba membuat video ini mengenai tren berubah arah via engulfing. Ya, jadi pola engulfing ini memang pola candle yang memang sering biasanya digunakan oleh para trader. Ya, jadi pola engulfing ini di mana, lalu bagaimana cara menerapkannya? Yuk kita belajar bersama-sama, Jeng. Oke, jadi pola engulfing dulu. Apakah ini pola engulfing? Jadi pola engulfing ini merupakan pola candle. Ya, jadi salah satu dari puluhan pola candle yang memang lebih sering kita temui di chart atau di platform MetaTrader. Ya, pola candle ini memang menggambarkan perubahan arah tren atau biasa kita temui juga kadang-kadang untuk meneruskan arah tren. Ya, jadi untuk candle engulfing ini memang harus menelan satu sama lain istilahnya. Jadi memang kadang-kadang untuk pola candle engulfing itu memang pola candlenya itu yang pertama jauh lebih kecil, ya, dan biasa ditemui di ujung tren. Dan yang kedua biasanya juga nggak di ujung tren untuk pembalikan, tetapi ketika penerusan di tengah-tengah, ketika ada candle yang berlawanan arah dan kayak semacam jumatan dengan candle sekelanya, itu bisa disebut dengan candle engulfing. Gimana nanti saya ternyata coba bantu sharekan mengenai engulfing ini. Nah, mengenai tipe engulfing sendiri ada dua, ada bullish engulfing dan bearish engulfing. Jadi kalau memang bullish engulfing itu memang disebut dengan pembalikan arah untuk menuju tren naik. Ya, artinya tren ini sudah berubah untuk menjadi naik. Sedangkan bearish kebalikannya mencoba intinya ada pembalikan di mana harga ini mulai akan turun. Nah, kita bahas dulu mengenai bullish engulfing. Nah, bullish engulfing memang biasanya diawali tren turun ya. Jadi tren bearish namanya. Kalau tren turun ini berarti tren biasanya diawali dengan candle merah. Ya, jadi ada beberapa mayoritas candlenya merah lebih banyak dibandingkan candle hijau. Itu bisa disebut dengan candle turun atau bearish. Kemudian di akhir tren itu memang candle merah itu body atau volume dari candlenya itu lebih mengecil daripada candle sebelumnya, candle merah sebelumnya maksudnya. Nah, otomatis di akhir tren itu ada candle merah yang lebih kecil, sehingga otomatis ketika ada candle berikutnya, ya, setelah candle merah terbentuk sempurna, maka otomatis agak open harga itu di mana candlenya biasanya mungkin jauh lebih besar untuk bodinya, melakukan perlawanan kasarnya untuk candle sebaliknya. Dan candle yang sebaliknya itu mungkin warna hijau, itu candle hijaunya seolah-olah body sama ekor dan kepala ini kayak memakan candle sebelumnya. Karena memang ukurannya jauh lebih kecil ya, dibandingkan candle yang setelahnya yang candle hijau itu. Jadi ada potensi pembalikan ke arah bullish. Artinya dari tren turun akan mencoba untuk tren naik. Ya, seperti itu. Dan mungkin juga trennya mulai naik, tetapi di tengah-tengah akhir candle merah mulai mencoba turun, tetapi di rejection, artinya ada perlawanan juga dari candle hijau yang memang belum saatnya turun nih. Ya, jadi harga juga akan terus naik, tetapi lebih banyak memang ditemui ketika ada pembalikan tren. Nah, yang kedua memang bearish engulfing, kebalikannya Jen. Ya, bearish engulfing memang diawali dengan tren naik. Ya, jadi banyaknya candle hijau yang mencoba naik. Ya, dibandingkan candle merah. Setelah itu di ujung tren volume atau body
bodi dari candle hijau itu jauh lebih mengecil lama-lama kelamaan di ujung tren. Artinya harga di situ, harga bullish itu sudah mulai menipis. Artinya untuk volumenya, untuk tenaganya seolah-olah seperti itu. Nah di akhir tren terdapat candle hijau yang memang seolah-olah dimatah oleh candle merah. Di mana kita bisa lihat di sini candle merahnya sesuai dari body itu yang ini ya. Ini kepala, ini ekornya, ini kepala kalau untuk bearish, untuk candle turun. Nah ini semuanya melebihi dari candle hijau ini. Jadi seolah-olah dimatah. Nah ini potensi pembalikan ke arah bearish atau trennya mulai turun. Nah untuk detailnya bagaimana? Ternyata mencoba menggunakan gambar ini dan ternyata membuat pola A, B, C, dan D sehingga mungkin bisa mudah dipahami oleh semuanya. Ya yang pertama, kita melihat di sini arah trennya naik. Kita bisa melihat candle warna hijau ini jauh lebih dominan, lebih banyak dibandingkan candle warna merah. Nah ini bisa disebut dengan tren naik. Ya, secara gambarannya seperti itu mukanya. Nah, kemudian dari sini candlenya ini mulai volume candlenya ini mulai mengecil. Nah, otomatis ini ada tanda-tanda melemah untuk tren naiknya. Kemudian setelah ini mengecil dan ketika open candle baru terbentuk ada body yang jauh lebih besar, tapi warnanya terbalikannya candle hijau yaitu candle merah. Dan di sini kita melihat semua ini kayak seolah-olah dimatah sama candle merahnya. Nah, dari sini pola ISG ini kita bisa melihat ini disebut dengan bearish engulfing. Artinya bearish engulfing setelah tren naik, di sini ada candle yang lebih besar, ya, secara struktur memang dia lebih gede, ada ekor dan lain sebagainya dimakan semuanya oleh candle merah ini, otomatis harga akan menurun. Seperti itu. Kemudian kalau harga di pola A ini misalkan candlenya ini tuh sudah turun, ya, ingat teman-teman semua ketika ini sudah turun, jangan pernah melakukan open posisi secara langsung. Artinya benar-benar ditunggu candle yang merah ini terbentuk secara sempurna. Dia mungkin kalau memang time frame H1 ya, selesai 1 jam selesai, baru di jam misalkan ini jam 12, ini jam 1 siang yang selesai, maka jam 2.00 maka terbentuklah candle baru di sini. Itu bisa kalau memang sudah konfirmasi betul-betul valid, maka kita bisa langsung melakukan open sale. Seperti itu. Nah, ada kalanya juga ketika sudah terbentuknya pola bearish engulfing ini, ya, dan kita juga sell di sini, harga yang kedua ini mereka mencoba melakukan retest. Artinya retest ke atas. Nah, kita sebenarnya bisa mensiasati, kita bisa melakukan open sale, mungkin open sale dengan lot, seharusnya mungkin lot 0,02 ditambah di 2 nih. Jadi 0,01 dulu di sini dan kita bisa mengkombinasi dengan Fibonacci retracement. Kita ukur nih misalkan area 50 atau 61,8. Nah, di area di situ kita bisa ambil posisi sell limit. Ya, sell limit. Ketika harga ini mencoba naik, retest, maka ya sell limit kita permat. Itu rezeki kita kalau memang setelah kemat dia turun. Ya, tapi kalau memang setelah ini kita pasang 0,01-nya pending order nggak kesentuh, ya memang rezeki kita kayak di situ aja. Ya, jadi jangan dipungkiri, wah nggak pernah, wah kita langsung nge-boom nih lah, dan seperti itu. Ya, kalau memang belum yakin dan lain sebagainya, gunakan lot secara baik. Ya, ingat dana Anda ini bukan dana semata yang cuma-cuma gitu kan. Terus nanti bisa dicari atau dipetik lagi dari kebun belakang. Jadi intinya tetap pergunakan money management yang baik untuk menentukan atau sebelum melakukan open posisi. Kemudian setelah itu harga mencoba turun. Nah, sebelum ke pola B, saya di sini menambahkan juga di sini ada candle hijau. Candle hijau di sini ada area perlawanan dari bayar nih dasarnya. Setelah itu sebelahnya itu ada candle merah. Ada candle merah. Di sini kalau memang kita lihat di sini memang seperti pola engulfing, betul ya? Sama bodinya kematan. Tapi ingat ada beberapa trader mereka ini ada yang cukup
putihnya saja, asalkan kemasan itu juga valid. Artinya juga valid ini memang ini very single thing. Ada juga mereka trader di mana kalau enggak nunggu ekor sama kepalanya ini memakan semuanya, maka ini belum valid. Contoh ini, kalau mungkin ekornya juga apa namanya sudah memakan tapi yang kepalanya belum. Nah ini juga perlu juga kalau dari Jengaga bilang perlu adanya harga konfirmasi. Yang tadi saya sampaikan, kalau memang dia sudah ke break semua, maka konfirmasinya setelah dia ke break semua, harga open baru, maka kita bisa open sale. Gimana cara detailnya? Coba nanti saya gambarkan ya, Jeng. Nah, kemungkinan harga ini mencoba turun dan di sini mulai candle merah, hijau, dan sebelum merah ini area sideways. Ya, area sideways ini biasa ditentukan memang pemberhentian sejenak. Nah, pemberhentian sejenak karena memang di area ini kalau Jeng lihat ini area namanya area support. Area support pemberhentian pertama dasarnya. Nah setelah itu ada candle merah. Nah candle merahnya ini itu membreak, artinya menembus candlenya. Bodinya ini menembus beberapa kali hantaman rejection dari beberapa candle, 4 candle ini tadi. Nah otomatis di breakout, otomatis bisa dilihat dari sini pola B ini bisa disebut dengan bearish engulfing, artinya meneruskan tren kali pola A tadi. Ya seperti itu ya. Nah kenapa kok yang hijau ini nggak disebut dengan pola bullish engulfing? Ingat yang tadi saya sampaikan ada harga konfirmasi. Ya jadi ketika semisal si hijaunya ini memang untuk naiknya bisa menembus ya yang paling tinggi tadi, yang di candle merah yang saya garis ini, maka kemungkinan dia akan naik. Tetapi di sini kita bisa melihat dia hanya bisa menembus area sebelum tertingginya di candle yang merah ini. Dan nanti pelan-pelan dipelajari akan terbiasa juga untuk cara bagaimana mensiasati atau melihat pola engulfing ini valid atau tidaknya. Perlu adanya harga konfirmasi. Coba nanti Jeng akan sampaikan. Dan setelah ini ada breakout ya. Nah, breakout di sini itu ada harga konfirmasi. Kenapa? Dilihat ya, bodinya ini bisa menembus yang paling bawah. Ya, yang terbawah, artinya bodi yang terbawah. Dan juga bisa menembus ekor-ekor ini. Ya, yang beberapa kali rejection dan lain sebagainya. Dan ini berarti artinya bearish engulfing secara valid dan dia breakout secara true. Breakout true. Ya, juga terus dia mencoba turun, ya terbentuklah pola J. Nah, sebelum pola J ini terbentuk, memang saya melihat di sini ada pola yang cukup baik. Artinya di sini ada rejection merah, hijau. Setelah itu ada candle merah. Nah, secara gambar memang ini pola engulfing, bearish engulfing. Benar ya? Betul ya, karena memang kalau di sini kita lihat ada bodinya juga sudah kemakan, bodi merah, ekor kepala juga sudah kemakan, ya kan? Valid. Ini bearish engulfing. Ya tetap ketika candle merah ini terbentuk secara sempurna, kita bisa melakukan open posisi ketika candle baru terbentuk. Ya, kita bisa melakukan open posisi dan kita bisa memasang pending order di area 50 atau 61,8 dengan combine Fibonacci tadi. Nah, ketika harga ini mencoba naik dan kemudian dia bisa breakout, artinya bisa menembus yang tertinggi sebelumnya yang bikin merah ini, ya nanti breakout, maka ini sudah tidak valid lagi untuk bearish engulfing. Terus kita kena stop loss dong, iya dong, kena stop loss. Lebih baik kena stop loss daripada dibiarkan terus sampai minus besar. Ya ingat, jangan pergunakan money management dengan baik. Gimana kita meletakkan stop lossnya? Ya di atasnya harga yang tertinggi di sini. Misalkan ini bearish engulfing, stop lossnya di mana? Di paling tinggi setelah candle merah atau hijau ini. Boleh juga yang UB, candle yang merah ini tertingginya ditaruh stop loss di sini. Boleh juga ini stop lossnya di area sini. Jadi ketika stop loss 2 posisi kena, sell secara langsung tadi sama pending order sell limit tidak kena. Ya 2 posisi tidak kena. Kita bisa legowo, kita bisa nunggu dulu candle ini terbentuk sempurna. Setelah itu memang ini konfirmasi candle bullish engulfing, maka kita bisa langsung melakukan open posisi buy lagi di open candle yang baru. Dan kita juga bisa memasang buy limit
Ya, di area 50 atau 61,8. Nah, ketika harga tidak retest, dia tidak turun dan dia langsung naik, itu bukan rezeki kita. Rezeki kita hanya di satu posisi tadi. Ya, jadi tetap perhatikan itu. Setelah naik, dia ada penurunan lagi. Ingat ketika harga candle merahnya ini nggak bisa nembus yang paling bawah candle hijau ini, maka harga ini masih cenderung masih kuat naik. Ya contoh ini candle merah, dia cukup turun, setelah itu dia naik dan terbentuklah ekor yang panjang. Kemudian dia ada candle baru, dia mencoba lagi, retest lagi, nggak kuat, rejection. Candle baru muncul, hijau, naik. Nah ini masih bisa naik. Begitu juga dia turun lagi, turunnya sampai mana? Kalau memang dia turunnya bisa melebihi candle hijau yang paling bawah ini, kemungkinan dia trennya akan turun kembali. Tetapi di sini nggak bisa, rejection, kemudian dia naik lagi. Nah ini bisa di hold posisi ini atau mungkin bisa ditambah ketika dia harga konfirmasinya breakout di area ini, kita bisa open play lagi dan bisa open play lagi di area konfirmasi izin. Kalau dia bisa breakout di area ini. Seperti itu. Kemudian di pola D ini aku gambarkan di sini ada rejection, pola candle merah, setelah itu ada candle hijau. Nah, candle hijaunya body dan ekor dan kepala kemakan nih semuanya pasaran. Ini meneruskan pola trend dari pola D sih tadi. Jadi otomatis harga masih cenderung naik. Nah coba Jing lihat ya di sini ada penurunan harga. Lah ini ada kayak engulfing. Ya ada beberapa trader yang ini enggak engulfing secara sempurna. Kenapa? Ini atasnya ini belum kemakan, cuman ekor sama bodinya aja kemakan. Ya, kalau jengaka melihatnya, ini memang bisa disebut dengan engulfing bearish. Tetapi di sini harga candle merahnya itu belum bisa menembus yang paling bawah untuk candle hijaunya tadi. Jadi untuk harga konfirmasinya dia belum valid. Jadi kalau misalkan ini sudah terbentuk, maka jengaka nggak akan sell dulu. Tapi menunggu candle berikutnya ini kalau memang dia turun, cross-nya turun, dan memang sudah menembus ini, baru candle setelahnya jengaka akan sell. Tapi di sini dilihat dia nggak bisa turun lagi, malah dia rejection, membentuk ekor si hijau ini kan mencoba naik kembali, menaik terus. Ini trennya mulai main. Contoh harga konfirmasi seperti ini. Dari contoh ini kan engulfing ya, bearish engulfing, ya bearish engulfing sudah terbentuk, dan ini kita bisa sell di area ini. Sell di sini atau pending order di Fibo 50 tengahnya ini tadi. Misalkan dia turun, ini kan sudah ke-break nih. Ke harga yang paling bawah ini. Sudah ke-break sama body si merah ini. Nah, setelah merah kita bisa sell lagi. Sell lagi atau pasang pending order di tengah 50. Lihat ketika dia breakout, dia akan mencoba lagi di area yang sudah diberi out tadi. Ini garis merah ini lurusnya ini lucing. Nah, kalau ini kita tarik, ya ini ketemu area support baru. Atau sekarang sudah di-break jadi resisten baru yang masih fresh. Kalau ini harganya ini langsung turun, berarti kemungkinan besar ke depannya harga juga akan kembali di area 32490 ini, lurusnya. Tapi karena ini sudah di-retest, artinya bukan retest yang fresh lagi, bukan resisten fresh lagi, otomatis dia retest, baru itu turun. Nah, seperti itu. Nah, ini ada pembalikan lagi, ya, tetapi di sini nggak validnya, kenapa itu lagi? Ekornya nggak kemakan. Dan belum ada konfirmasi dari candle ini bisa menembus sebelumnya ini. Ya, lihat. Nah, dia cuma rejection kena ekor, terus dia melanjutkan turun, boleh juga turun seterusnya. Seperti itu untuk penjelasan singkatnya. Lah, bagaimana cara menerapkannya tekjab? Coba nanti kita akan belajar bersama Jeng. Tapi sebelum itu, ada beberapa tips yang memang bisa Jeng berikan mengenai tracking via engulfing. Yang pertama, memang tentukan selalu trend market terlebih dahulu Jeng. Tetap selalu poin kunci utamanya dari Jengata selalu melihat trend market terlebih dahulu. Lihat di time frame besarnya dulu. Trendnya ini mau naik atau turun. Ya, setelah trend besarnya di time frame besarnya memang trend ini naik, maka tidak bisa tinggal fokus untuk mencari buy only atau mencari posisi buy atau posisi engulfing yang memang mau naik di time frame yang kecil seperti itu. Yang kedua memang area support resisten, tampaknya ketika sudah ditentukan area trend market, kita bisa menggambar area-area yang mungkin lebih sering dibuat
fisik buat nongkrong tadi, beberapa candle. Sebelumnya kan ada seperti ini. Ini ada beberapa candle yang nongkrong nih. Candle bersama. Ya, candle merah, hijau, dan seterusnya. Ini sideways dan ini menandakan di area ini merupakan area support atau resistance. Ya, dan di situ bisa kita lihat area support resisten, kita bisa menandai itu sebagai area support resisten. Kapan akan ke atas atau ke bawah. Nah, tunggu sampai ada candle yang lebih besar dari candle trend atau candle melawan tadi. Ya, kalau perlu memang gunakan indikator untuk konfirmasi open posisi. Ya, jadi contoh yang tadi buat garis atau buat indikator support resisten yang agak, atau mungkin custom indikator mulai dari RSI atau stochastic oscillator. Ya, itu bisa menentukan area jenuh, antara buyer sama seller dan lain sebagainya. Perlu gunakan juga Fibonacci. Indikator ini perlu juga ketika mau gunakan untuk menentukan open posisi sebagai konfirmasi. Dan yang paling penting juga, yang paling akhir, karena memang yang tadi kita jelaskan di sini, cuma akan coba sampaikan, ini kan kita sebagai trader technical, ya. Istilahnya kita menganalisa market, ya kan harga ini agak ingafing, mau turun, dan lain sebagainya. Tetapi juga yang perlu diperhatikan, tentukan dan melihat jadwal news atau fundamental yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Ya, jadi kadang-kadang ketika support resistance sudah terbentuk, hari agak engulfing ke atas, kita nggak ngelihat pakai jadwal news, kita open sell nih, yakin nih, kita turun betul-betul agak engulfing, dan lain sebagainya. Ketika kita open sell, ternyata 5 menit setelahnya ada news, ya mungkin ada kebijakan ekonomi dari USD dan lain sebagainya, otomatis harga marah naik. Ya, jadi merusak analisa kita lah, itu perlu kita diketahui untuk menghindari jadwal news atau fundamental jika memang belum terbiasa juga trading combine dengan fundamental atau news seperti itu. Jadi kalau memang seperti itu, bisa gunakan beberapa website yang melihat kalender ekonomi, entah itu Forex Factory dan lain sebagainya, untuk bisa melihat apakah jadwal news masih lama atau setelah ini akan berlangsung seperti itu. Jadi bisa digunakan misalnya masih 1 jam, oke, masih bisa. Tapi kalau mungkin sudah jaraknya 15 menit dari news yang kencang, yang ternyata ada gambar warna merahnya gitu kan, nah itu kencang untuk pergerakannya, ya impactnya itu high impact, jadi lebih baik dihindari dulu. Jadi biarkan news itu lewat, 1 jam setelah news lewat, mungkin kalau trading kan menentukan arah tren atau bisa melihat ada support resisten, itu bisa kembali lagi normal sesuai dengan analisa kita. Nah, bagaimana cara menentukan bijaknya, Cang? Yuk coba sama-sama kita saling belajar, Cang. Oke, Jin, kali ini kita akan mencoba menerapkan dan mempelajari pola engulfing langsung bijak ya. Kebetulan saat ini Cingaka menggunakan aplikasi Tracking View, jadi untuk mapping area dan lain sebagainya. Dan nantinya dari sini kita bisa mengetahui area support resistance dulu, area trend dulu maksud saya, trendnya apakah naik atau turun, kemudian di area tersebut kita lihat support resisten, dan setelah itu kita bisa mengetahui di area support resisten itu apakah ada pola pembalikan atau pola tender untuk menentukan area pembalikan atau penerusan. Nah, mengenai hal ini kita coba cek dulu di time frame H4 atau daily ya, untuk melihat tren besarnya. Kalau ternyata sendiri memang lebih sering menggunakan time frame H4 ya, karena memang strategi tradingnya dari Cingaka sendiri ke swing ya, seperti itulah. Coba kalau dilihat dari USD Canadian dollar, ini USD CAD namanya, ini kalau kita lihat trennya memang kita lihat ini trennya mulai naik, dia terus ini trennya turun, dan seterusnya seperti ini trennya mulai turun seperti itu. Nah, ini turun turun terus makan nih kayak mulai naik lagi dan seterusnya seperti itu ya. Kita bisa ngelihatnya seperti itu. Nah, ini saya coba pass through
biar tidak bingung. Nah, untuk hari ini kemudian kita tentukan area support resident di sini dan area masih teringnya naik ya, teringnya masih naik, tetapi di sini sudah di breakout, jadi mulai teringnya mulai turun. Nah, kita tentukan kemudian area mana saja untuk support resisten terdekat dan lain sebagainya. Nah, kita cari di sini biasanya dari candle beberapa tongkrong magnet candle ya, yang memang dia panjat tulis, dan kita bisa tahu area-area tersebut bisa dijadikan sebagai area support atau resisten terdekat. Seperti ini, jadi dimulai dari sini ya. Kemudian ke sini lagi. Oke. Jadi ini kita sudah temukan area-area terdekatnya ya, terdekat kemana harga ini akan turun, apakah ini mau ke harga ini mau kemana dan lain sebagainya. Kita bisa mengetahuinya, kita bisa melihat dari beberapa kali candle ini melakukan rejection, artinya melakukan beberapa kali percobaan dan gap berhasil juga setting. Oke, ini kita frame sembilan. 어디엔쟁. jadi memang seperti ini dulu. Nah, di area-area di sini kita bisa melihat, kita bisa mengetahui area support resisten yang terdekat. Nah, ini kan yang kejepit biasanya. Ini juga termasuk area. Seperti itu, ini area-area resisten. Dan kita bisa lihat di sini ada mulai ada pembalikan ya, tetapi di sini ada rejection. Di candle merah ini belum bisa menyentuh candle yang paling bawah ini. Ya, di sini. Kalau memang ini nanti yang saya tunjukkan di sini ketika harga candle merah ini tidak bisa tumbuh sini, berarti memang trennya masih naik. Tapi di sini akhirnya beberapa kali percobaan si candle hijau ini akhirnya cuma ekor naik lagi dan ke breakout yang merah ini, artinya ada harga konfirmasi. Ini jadi yang saya sampaikan harga konfirmasi harga, di mana dia juga ke breakout secara betul, secara valid, atau kita bisa melihat di sini juga ada area bearish, engulfing. Yang ini ya, kita coba gambarkan dulu untuk ini. Nah, satu ketemu ya, pola satu ketemu. Nah, ini satu dari bearish engulfing dia dari kepalanya, ya terus badannya, ekornya juga valid sekali. Ya, kita bisa melakukan open sell di mana? Open sell-nya di sini. Ketika harga pergantian market, pergantian candle. Ya, ini lagi hambat, ya kita bisa melakukan itu hambat, tetapi kita bisa melihat di time frame kecilnya seperti itu lah. Coba kita tentukan dulu beberapa area-area support, resisten terdekat dan area engulfingnya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi area engulfing, area support resisten. Dan di sini ada engulfing, tetapi engulfingnya valid nggak? Ya, karena memang di ekor. Ada yang bilang valid, ada yang enggak. Ya, seperti itu. Kalau saya memang di sini valid, asalkan dia breakout di area ini. Ya, Jen. Ya, di area ini. Dia sudah breakout. Dia hijaunya kan juga breakout nih. Ini valid. Kemudian dia mencoba turun. Ini kayak gap ya, coba turun terus naik, nah di area sini akhirnya di breakout lagi, kemudian di breakout lagi lah, ini area namanya area support resisten ke bawah ya. Terus coba buat rebound down-nya. Wind down.
Okay, berapa kali. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa ini disebut bisa baik tapi prayer di sini naik setelah naik dia turun, hujan dia turun mati, dia naik dia turun mencoba ritis, akhirnya tidak kuat ritis karena kalau ritisnya sampai di bawahnya si Ju ini dia akan turun, tapi ini nggak sampai turun, dia mencoba naik lagi. Naiknya ini kalau dia bisa pick out yang area atasnya ini, karena memang sebelumnya ini kan area di rejection ya, di sini kan area rejection itu ditandai dengan beberapa ekor atau kepala yang memang nggak sampai candle, jadi kecuali kalau body candlenya ini tembus ke atas seperti ini, yang hijau ini berarti ini valid breakout through. Ini juga seperti ini, dia ada boleh juga unit turun. Nah ini breakout through juga, dia mulai turun, jadi di break. Nah kita sekarang cari area pembalikan, artinya area pola candle engulfing ya. Ini lagi engulfing ya, posting ada engulfing, ada engulfing lagi. Nah unit disebut ada engulfing gak teman-teman? Kalau ini ada engulfing ya, ini candle hijau, merah dan merah. Lalu ini kemungkinan akan saya sell gear setelah candle ini selesai. Jadi saya sellnya di sini. Sellnya di area bentar. Mana tadi? Oh ini, di area sini ya. Setelah itu saya sell di sini. Gitu gak? Titip ground memang gitu banget. Ini berhambat tadi kan. Hambat. Nah, juga ini valid. Amerika mendekati area support, ya area resisten, area resisten. Ketika teremai, terus dia mencoba lagi area resisten, dia ada very single frame, dia turun, agak tongkrongannya candle atau sideways ini ya. Kemudian di break lagi, setelah break, dia mencoba lagi retest. Oh ya, jadi bagaimana cara menentukan combine dengan Fibonacci? Nah, ya tinggal kita tarik saja. Pasangnya bisa pakai Fibonacci retracement. Ya, jadi pakai Fibonacci retracement ini, kalau misalkan candlenya dari turun, jadi ya tinggal ditarik saja mulai dari bawah ke atas. Ini macam-macam ya, ya. Jadi ada beberapa trader itu mereka menariknya dari ekor paling bawah sampai kepala atas. Ya, tapi kalau memang Cengata sendiri itu lebih seringnya menggunakan dari body yang paling bawah ke body yang paling atas. Tapi biasanya Cengata mengambil take profitnya di area 1618 atau maksimal di 2618. Nah, ini bisa dilihat ya di sini setelah ketebus break, ini biasanya area-area rejection. Ya, di area 1618 atau 2618. Ini area rejection. Nah, boleh juga ini ketemu lagi, ini termasuk apa namanya? Engulfing, bearish engulfing. Oh, ada banyak ya. Nah, ini kalau di time frame hamburg sama banyak dan bisa terlihat sama jelas gitu kan kalau ada pola engulfing. Nah, ini kemudian diukur di sini sampai yang paling atas, sampai atas. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini 1618-nya ya. Di sini area ini ya, dan di sini disebut dengan area rejection-nya dan kelihatan. Di sini area por 168. Ya, setelah breakout, sudah pasti dia akan menuju ke area 2618. Seperti itu. Nah, itu bisa disiasati dengan combine dengan Fibonacci retracement. Ya, biasanya Cengata menggunakan itu. Ya, kemudian ada ini ya, 2 ini ya. Kemudian kita coba tarik. Karena memang mudah kalau memang sudah kita tentukan area support resistennya kan. Nah, ditarik. Nah, seperti itu. Jadi area 1618, 2618, freeze, clear, finish, bisa dapat profit, take profit 1, take profit 2. Bodinya ada kalau body seperti ini. Ini juga bisa dikombin dengan pola divergent yang sebelumnya memang cenderung kasar ya.
bagaimana caranya tinggal di combine saja dengan mungkin semisal stokastik. Arah stokastik ini, masuki laptop. Yups. Delete saja, saya pakai stokastik nih ya. Stokastik ini bisa tertawa kita ketahui mana saja kebetulan untuk area diversion atau area pembalikan lain sepertinya. Kita bisa tahu garis itu. Contoh ini ya, ketemu ini kanan Juni. Dia menurun, dan ini dia mencoba menari. Ya, kemudian dia memang turun, ya kan? Ini turun. Nah, sampai kapan turunnya? Ya ini karena trennya naik, ya dia mencoba. Karena dia nggak bisa tembus ke bawah kan, berarti lowernya lebih tinggi. Nah, ini tren disebut dengan mulai ada indikasi tren naik. Lowernya lebih tinggi, lowernya lebih tinggi, lowernya lebih tinggi, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi teman-teman semua bisa combine dengan beberapa indikator yang ada. Enggak ada yang salah. Ya putih juga kalau memang juga ketemu area ini, misal ketemu lagi area-area area pola candle pembalikan. Nah ini kita bisa buat area take profitnya harga ini mau kemana dan lain sebagainya, kita bisa tentukan di sini. Ya, jadi video dari Cik Naka semoga bisa bermanfaat untuk semuanya karena pola candle ini bisa banyak ditemui, tapi yang paling penting tentukan dulu area time frame besarnya untuk mengetahui tren. Yang kedua juga area support resisten sehingga dari area situ bisa mengetahui pola pembalikan. Dan jangan nggak ada salahnya kita juga mengkombinasi dengan indikator yang ada di MetaTrader, sangat membantu sekali. Oke, semoga video ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan nggak hanya cuma 1-2 hari tetapi bisa seterusnya. Artinya untuk mendapatkan profit konsisten bisa dilanjutkan beberapa waktu sehingga bisa mendapatkan feel yang tahu kapan harga ini akan kembali, harga ini akan berbalik dan lain sebagainya. Take profit di mana kita bisa tahu di sana. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.